Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Kalantar melawan Tigran Petrosian. Permainan ini terjadi pada tahun 1946. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Kalantar sebagai putih dan Petrosian memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan D6. Dilanjut kuda C3 dan pion ke E5, menyerang pion pusat di D4. Kalantar tidak memakan pion, tapi memajukan pionnya ke E4. Dan setelah pion kali pion, menteri kali pion. Petrosian memainkan kuda C6 menyerang menteri, dan tentu saja menteri mundur ke D2. Permainan kembali tenang karena hitam mainkan pion G6, persiapan gajah G7 dan rokade pendek. Kalantar juga sama, pion G3, persiapan gajah G2. Ya, setelah gajah ke G7 dan gajah ke G2, Petrosian rokade pendek transformasi pada pembukaan King's Indian Defense. Permainan dilanjutkan dengan kuda G ke E2, dibalas kuda ke E5, menjadikan kudanya lebih aktif sekaligus menyerang pion C4. Kalantar melindungi pion dengan pion B3. Langkah kejutan pertama oleh Petrosian yaitu gajah ke H3, mengancam gajah. Gerakan ini memaksa putih untuk melakukan rokade pendek. Karena misal gajah kali gajah, sudah jelas kuda F3 skakster. Gajah mundur juga sama, kuda F3. Melindungi dengan kuda F4, gajah kali gajah. Jika kuda kali gajah, lagi-lagi kuda F3 skakster. Jadi setelah Kalantar rokade pendek, lihat gajah terang hitam. Dia masih tetap aman dengan ancaman kuda F3. Petrosian benteng E8 mengaktifkan sekaligus menguasai jalur E untuk benteng. Gerakan ini dijawab dengan pion F3, menambah perlindungan pion dan persiapan gajah kali gajah. Karena pion F3 sudah dijaga benteng, ya barulah gajah kali gajah dan tentu dimakan kembali dengan raja. Di sini Petrosian memutarkan kuda F-nya ke D7. Gerakan ini memberi kesempatan putih untuk mengembangkan perwiranya, dan gajah A3 dipilih oleh Kalantar. Dilanjut pion A5 dan benteng A ke D1, menambah tekanan pada pion D6. Petrosian mengabaikan itu dan tetap memajukan pionnya lagi ke A4. Sekilas, nampak pion ini gratis jika dimakan dengan kuda. Benar bukan? Tapi coba kita analisis. Jika kuda kali pion, maka kuda kali C4 menggarpu menteri dan gajah. Jika menteri C1 melindungi gajah dan petak E3, maka kuda kali gajah, menteri kali kuda, dan pion ke B5. Kuda akan hilang. Oke, kembali sebentar. Jika pion kali kuda, benteng kali kuda mengancam gajah. Jika gajah B2, tentu menteri kali pion A2. Atau jika gajah C1, benteng kali pion C4. Sebuah ide yang sangat menarik. Oke, kembali ke permainan. Di sini pion tidak dimakan, tapi menteri mundur ke C1. Ya, jika tidak dimakan, maka Petrosian yang memakan pion kali B3. Dan setelah dimakan kembali dengan pion, di sini bisa gajah H6. Jika menteri kali gajah, maka benteng juga kali gajah. Tapi Petrosian memilih benteng ke C8. Oke, Kalantar membalas dengan kuda A4, mungkin persiapan pion ke C5. Dijawab dengan pion B6, mencegah pion ke C5 dan persiapan menteri A6 atau B7. Permainan terjadi pada sayap menteri. Kalantar membawa kuda E-nya ke C3 dan menteri ke B7, menyerang diagonal raja secara tidak langsung. Dijawab kuda ke B5, lagi-lagi penekanan pion D6. Mungkin salah satu variasi ini adalah gajah kali pion kali gajah,
kuda kali pion, serangan garpu menteri dan benteng, menukar benteng dan 2 pion dengan kuda dan gajah, karena pion B dan C putih dikawal dengan benteng dan menteri. Tapi di sini Petrosian memainkan pion F5 menyerang pion. Ya, dia berusaha memanfaatkan menteri yang berada di diagonal A8 H1. Kalantar menerima tawaran dan memakan pion dengan pion. Kalian tahu di sini Petrosian memainkan apa? Kuda kali F3, mengorbankan kudanya. Oke, coba kita analisis. Jelas, di sini kuda mempunyai ancaman yang cukup berbahaya dengan kerjasama discover skak oleh menteri. Tapi misal pengorbanan diterima dan benteng kali kuda, jalur benteng jadi terbuka. Benteng E2, skak, 2 pilihan untuk raja, mundur G1 atau maju H3. Ya misal raja G1, menteri kali benteng. Ancaman skakmat menteri G2 tidak bisa dihentikan lagi. Benteng F1 dan menteri G2 skakmat. Oke, kembali. Atau raja H3 adalah langkah terbaik. Tapi setelah menteri kali benteng, ancaman skakmat menteri H5. Menteri G5 melindungi petak H5. Menteri G2 skak, raja G4, kuda E5 skak, raja F4, dan menteri F2 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Jadi pengorbanan ini tidak main-main ya. Kalantar membalas dengan benteng D5 menutup penjagaan menteri pada kuda. Ya, dengan simpel kuda kembali ke E5 dan raja ke H3 menghindari serangan diagonal pada menteri. Dan perlu diketahui, jika pion C6 double attack, maka kuda kali D6 berbalik serangan garpu. Petrosian kuda F6 dan benteng kembali mundur ke D1. Dilanjut kuda E ke G4, persiapan kuda E3. Di sini Kalantar membalas dengan kuda D4. Ya, tentu saja kuda ke E3 menyerang kedua benteng sekaligus ancaman skak menteri G2. Dibalas dengan benteng F3 mencegah menteri skak. Petrosian tidak memakan benteng, tapi kuda F naik ke G4 dan ini menjadikan kudanya super solid. Benteng menyelamatkan diri ke D3 menyerang kuda 2 kali. Oke, sebuah gerakan yang kurang bagus. Karena kalian lihat, menteri masih menyerang benteng dan gajah sedang menyerang kuda. Dan bagi yang penasaran silahkan pause dulu video ini dan cari langkah terbaik hitam di posisi seperti ini. Sudah? Bagi kalian yang menjawab gajah kali kuda dengan ide jika benteng kali gajah, maka menteri kali benteng. Saya tidak akan menyalahkan apapun karena itu salah satu variasi gerakan yang normal. Tapi di sini Petrosian memakan benteng dengan menteri dan di sini juga Kalantar menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, ancamannya adalah menteri G2 skak, raja H4 dan gajah F6 skakmat. Atau kuda F2, raja H4 dan menteri G4 jika skakmat. Tapi jika kuda kali menteri, tetap saja kuda F2 skak, gerakan paksa raja ke H4, gajah F6 skak, kuda harus menutup skak, dan kuda ke G2 skakmat dengan kuda. Benar-benar permainan yang sangat menarik dimainkan oleh Tigran Petrosian. Kejutan demi kejutan dan akhirnya menang. Sebuah partai yang sangat bersejarah. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruchess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.